Wow, hati-hati. Waduh, mau ditabrak bro. Kenapa PCX itu nggak seempuk si... mau kemana nih mobil? Mau kemana nih mobil? Waduh, mau ke kiri dia ternyata. Udah di 52.346. Gocap. Nah, filtering. Aman. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan hari kalian menyenangkan. Hari ini kita naik PCX 150 tahun 2018. Rencananya gua mau berburu Zelda nih ke Kokas. Karena lagi rame banget ya, Zelda baru launch bulan Mei ya. Bulan Mei kemarin tuh baru launch. Dan di kantor gue rame banget ngomongin Zelda. Gitu. Jadi ya udah kita cari Zeldanya di Kokas. Ada salah satu toko game. Tadi gue udah cek, udah WhatsApp, katanya ready. Seperti biasa, tendean arah Wijaya pasti deh macet. Di Jakarta macet-macetan naik PCX ya. Masih aman sih. Masih aman sekali. Tapi di antara kalian ada nggak yang sudah main Zelda yang terbaru nih, The Tears of the Kingdom? Kalau udah, sharing dong di kolom komen gimana menurut kalian gamenya. Karena ini kan beneran besar banget ya mapsnya kali ini. Nggak hanya di daratan tapi juga di dunia bawah dan di dunia atas ya. Dan seperti biasa, nampaknya kita akan dimanjakan dengan visual yang indah sekali dan permainan yang seru ya. Banyak ketemu karakter-karakter yang seru. Bahkan semalam tuh temen gue sharing, dia udah main 86 jam ya. 86 jam main Zelda terbaru ini. Dia hanya progresnya baru berapa persen gitu. Jadi kata dia santai aja, Dip, mainnya gak usah terburu-buru, mainnya santai aja buat explore gitu. Karena luas banget. Kemarin PCX-nya sudah gue ganti oli ya. Olinya itu Motul. Gue lupa Motul apa. Yang pasti Motul buat skuter. Itu harganya di sekitar 80 ribuan. Nah biasanya gue rutin ganti oli itu di 1500 km atau 1 bulan paling lama gitu. Jadi yang mana yang lebih dulu tuh. Karena motor ini kan umurnya udah 4 tahun ya. Mau jalan 5 tahun. Iya berarti udah 5 tahun nih. Bulan November ini dia 5 tahun. Dan masih asik sih. Kilometernya kalau kalian mau lihat udah di 52.346. Gocap. Ini tuh motor tempur. Sehari-hari gue ngantor pakai motor ini. Kantor gue di sana tuh, di gedung daerah sini ya, di Kuningan Barat. Jadi setiap hari dari Bekasi ke sini, ke Kuningan Barat itu 32 kilo. Bolak balik 64. Nah itu sehari-hari tuh. Jadi seminggu ya gue hampir 300-an lah ya. 300-an lah ya setiap minggunya.
Kayak cepet banget kilometernya tuh. Nah enaknya ini juga ada idling stop, langsung mati. Nah mati dia, langsung kedap-kedip. Jadi lumayan mengurangi polusi dan mengurangi pemakaian bahan bakar. Dan enaknya dia tuh responsif ya. Idling stopnya kapanpun diperlukan akan aktif tanpa menunggu beberapa kondisi terlebih dahulu. Terus udah gue cuci juga kemarin, karena kan udah seminggu gue ajak kerja nih motor ya. Jadi biasanya gue Jumat malam udah gue cuci. Dan juga sudah diisi full tank. Untuk bahan bakarnya gue menggunakan oktan 92 ya. Jadi gue biasa isinya full, itu tuh bisa bertahan sampai 300 km sebenarnya dengan tangki 8 liter ya. Tapi biasanya gue di 270 km itu udah ngisi tuh, karena udah kedap-kedip juga dia. Kan bahaya juga ya, sampai habis banget di 270 gue udah ngisi. Kalau di MID-nya sih muncul angkanya dia ya kadang di 40,2, kadang di 41, kadang 37, 38, 39. Segituan lah pokoknya, antara 37 sampai 42 sih ya rata-rata kilometer per liter yang gue dapet. Gue pernah waktu itu ngisi full to full, gue hitung itu ya, itu dapat 41 tuh ngisi beneran full to full. Jadi selisihnya kan dibagi sama gua berapa ngisi bensinnya gitu full lagi, itu dapat 41. Ya lumayan lah ya untuk motor 150 cc. Kalau Villano kan di angka 150 ya, bisa enggak 150 km per liter itu, karena dia mesinnya 125 cc. Jadi wajar untuk si PCX 150 dapat di angka 140-an. Dan plus posisi berkendara yang super nyaman dan tenaga yang kapan aja ada saat dibutuhkan. Itu dia. Motor sih kalau dirawat mah awet-awet aja ya, nggak akan turun mesin, nggak akan berasap, asal ganti olinya rutin aja. Oh udah sama servis besarnya berapa bulan sekali gitu, biasanya gue 3 bulan ya. Nah ngecek apakah ada parts yang butuh diganti gitu. Ini orang-orang mau malam mingguan, termasuk gua main Zelda malam mingguan ya. Tapi nanti gue sih habis beli Zelda ini di Kokas, gue akan pulang dulu ke rumah. Nanti akan pulang siap-siap, terus akan jemput istri dan anak ya di rumah mertua. Mereka ngajakin ngemil-ngemil aja malam nanti, ngemil-ngemil nongkrong. Terus kayak gue pulang lagi ke rumah sih, karena besok ada kerja bakti. Padahal juga biar malamnya main Zelda sendiri. Katanya istri gue sama anak-anak masih mau di rumah mertua malam ini ya. Besok diantar sama keluarga. Ya alhamdulillah kita bisa main Zelda nanti malam. Ih ragu si Avanza. Alfa Servo kita akan coba minggu depan gimana. Kayaknya gue dapat kesempatan untuk bisa cobain Alfa Servo. Kita cobain ya, karena kan dari kemarin tuh motor matic terus ya, motor-motor matic. Kita akan coba motor listrik. Kita akan sharing-sharing nih mengenai motor listrik. Tuh enak-enak PCX ini. Filtering aman.
Enak-enak PCX itu tenaganya ada terus walaupun 150 ya, makanya gue nggak kebayang gimana yang 160. Teman gue ada sih yang pakai PCX 160, katanya sangat enak. Tariknya enak dan nyaman. Ya iyalah, 150 aja enak, apalagi 160. Tapi gue nggak ada niat mau ganti sih, karena kayaknya mirip-mirip aja ya, cuma beda di lampu-lampu. Nah, sejujurnya gue tuh memang lebih suka lampu belakangnya PCX 150 ya. Gue lebih suka lampunya PCX 150. Kenapa? Karena wah, itu futuristis banget. Dari belakang lampunya tuh waduh bagus banget kalau kalian lihat ya. Dari depan juga, kalau yang sekarang kan cuma ya, garis gitu yang 160. Kalau ini tuh kayak kebagi gitu kan, bagi 4 gitu, dan tuh buat motor ini kelihatan sangat lebar gitu dari depan. Jadi kalau kayak tadi nyalip-nyalip mobil tuh, dari spionnya mobil kelihatannya ada motor nih, terang banget lampunya. Ini udah dekat kokas nih. Gue mampir dulu ya ke dalam, nanti gue liatin gue beli kaset Zelda-nya kayak gimana. Nanti kita lanjut lagi, oke? Alhamdulillah kita udah dapat ya Zelda-nya, Tears of the Kingdom. Ready tuh di GS Shop Kokas. Komen dong siapa yang lagi main Zelda juga nih saat ini. Nanti kita sharing-sharing ya, udah sampai mana tuh main gamenya. Kemarin tuh ada yang nanya di komen kan, Bang, gue bingung nih antara beli Villano sama PCX. Ya gue bilang tergantung kebutuhan sih, tergantung kebutuhan. Karena seperti motor PCX ini gue gunakan untuk ngantor nih. Karena apa? Karena jarak dari rumah ke kantor gue itu kan jauh ya, 32 kilo, tadi bolak-balik 64 kilo. Kalau gue naik motor yang posisi duduknya nggak nyaman, ya akan capek di jalan. Bukan berarti misalnya si Villano itu nggak nyaman ya, dia juga nyaman, cuma lebih nyaman PCX. Kenapa? Karena dia punya, nggak dipungkiri, dia punya ini nih, punya dua posisi berkendara, bisa kaki di bawah maupun selonjoran kayak gini. Itu asoy banget nih. Soy banget bisa selonjoran. Apalagi dulu gue naik kereta pernah ya kerja, terus pas nyampe stasiun kan gue ada motor nih di parkiran. Pas gue naik, waduh kaki tuh enak banget habis berdiri gitu ya. Selonjoran. Yang kedua tenaga tuh, nah kayak gini nih. Kadang kan kita namanya ngantor tuh kadang kejar waktu ya, karena misalnya apalagi gue berangkatnya kadang mepet gitu. Jadi kalau motornya nggak bisa diajak kerja sama ya nggak ngejar gitu loh. Plus bagasi yang luas. Gue suka banget sama motor ini karena bisa nyimpen helm half face gue maupun helm full face gue. Dan juga serta jas hujan dan lain-lain. Tapi kadang tetap kurang sih. Gue ada rencana sebenarnya mau nambah box di motor ini ya, pengen nambah GV kayaknya, GV43 Adventure. Karena kadang juga walaupun muat helm, jas hujan dan lain-lain, tapi tetap tuh kadang kita bawa sepatu, bawa kadang gue main futsal gitu-gitu kan. Nah kayak aduh lebih ringkas pakai box juga gitu. Dan rata-rata kalau gue ngeliat motovlog luar ya, atau video orang di luar di UK gitu, itu tuh rata-rata, atau di US juga ya, rata-rata motor-motor kayak PCX, NMAX gini tuh mereka menggunakan box itu loh. Gue nggak tahu kenapa tuh kayak rata-rata. Kalau di kita kan di sini
hanya orang yang suka touring, bepergian jauh ya menggunakan box. Kalau di sana itu rata-rata pakai box itu. Ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Apakah karena regulasi? Apa karena memang di boxnya isinya ada apa gitu? Gue nggak tahu, baterai atau apa yang buat nggak muat, atau yang bikin dia nggak muat banyak. Jadi dia pakai box. Nah gue nggak tahu tuh. Kalian bisa sharing juga kalau memang kalian tahu gitu. Height. Oke. Nah ini kita lewat Jatinegara nih, jalan andalan. Karena kalau lurus tuh lewat Durensawit, waduh, macet bro, nggak tahu kenapa tuh. Bypass. Mau kemana nih mobil? Waduh, mau ke kiri dia ternyata. Wow, hati-hati. Waduh, mau ditabrak bro. Kenapa PCX itu nggak seempuk si... mau kemana nih mobil? Nggak seempuk si Villano. Karena biar nggak mental-mentul nih, bahaya kalau nih motor terlalu empuk kan. Nih motor tenaganya besar, dipakai ngebut-ngebut. Gimana kalau mental-mentul ya kan? Nah, sekedar sharing, dulu gue juga pernah pakai Yamaha NMAX itu 3 tahun ya. Dari 2017 sampai 2020. Itu motor memang nyaman sih. Yamaha itu lebih terkenal karena mesinnya yang halus. Menurut gue NMAX lebih halus dari P6. Karena P6 gue ini kalau tarikan awal ya dia masih, apa orang bilang, gerdek lah ya. Tapi karena gue udah terbiasa, jadi udah biasa aja sih. Dan karena gue juga sering ganti oli rutin dan lain-lain ya. Tapi untuk getaran mesin memang Yamaha lebih halus dibanding Honda. Dan itu decknya NMAX itu memang lebih luas dibanding si PCX ya. Dan posisi selonjorannya waktu itu NMAX 2017 itu bisa selonjoran banget, nggak nekuk untuk kaki gue yang tingginya 173. Itu juga tenaga sih gokil sih, lebih dari PCX. Gue akuin NMAX lebih dari PCX untuk tenaga. Akan tetapi untuk looks ya, terutama looks, jadi saat gue menggunakan NMAX itu selalu kepikiran, aduh pengen punya PCX. Jadi looks itu memang selera ya, kembali lagi. Tapi gue lebih suka PCX dibanding NMAX. NMAX kan bulet-bulet banget ya, padahal dia sporty. Nah kalau PCX ini memang futuristik gitu. Dan juga dia lebih ringan. Jadi walaupun tenaganya NMAX lebih besar, tapi PCX ini lebih ringan dan lebih agile buat nyalip-nyalip gitu. Ini sangat enak. Buat boncengan juga tuh, biasanya yang dibonceng kalau naik NMAX itu keluhannya posisi kaki terlalu kebuka ya, posisi kaki terlalu terbuka sehingga susah naik, dan juga saat berkendara katanya pegel. Nah kalau naik PCX dia itu nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu lebar tuh kakinya. Ditambah kalau PCX ya, ketika sendiri memang gue akuin suspensinya tuh nggak empuk lah. Tapi ketika boncengan dia jadi pas gitu, bisa meredam dengan baik.
Biasanya nih ada banyak motor ya berhenti untuk naik turunin orang. Ini menurut gua stasiun tuh mestinya dirancang ada ininya nggak sih, area untuk drop off dan pick up-nya. Karena kalau nggak ada ya gimana gitu, orang-orang ini mau diturunin di mana juga kan? Atau mau naik dari mana, dijemputnya di mana? Memang sudah ada kendaraan umum lainnya seperti Transjakarta ya, terintegrasi. Tapi kan kadang orang bisa naik transportasi yang lain gitu ya. Nah, ini stasiun Buaran yang dulu nih. P6 gue juga stabil bro, karena udah gue ganti ban dan bearingnya juga ya. Nah itu tuh kalian kalau punya kendaraan yang kalau dilepas tangan ya, jangan lepas tangan juga ya, cuman stangnya tuh pasti goyang-goyang gitu ya. Kalau misalnya contohnya dilepas tangan, itu berarti bearingnya tuh. Coba kalian periksa deh, mendingan ke bengkel biar lebih nyaman. Jadi tangan kalian tuh nggak pegel, karena kadang kalau motor yang udah miring gitu ya atau goyang gitu, misalnya dia lebih berat ke kiri gitu, jadi tangan kita sebenarnya selalu nahan agar ke kanan, karena kan biar lurus kan. Nah itu sebaiknya jangan, biar kalian juga lebih nyaman berkendaraannya. Ini kita naik bro, kita lihat nih ya, dia itu bisa sampai 90 setahu gua, kira-kira rame ya. Mudah dapat 90 kalau di sini. Kalau Vilano itu dia 80-an biasanya kalau di sini nih. Enak banget. Oke, ini sih udah dekat rumah ya, udah di Pulau Gebang, sebentar lagi BKT dan Harapan Indah. Terima kasih nih sudah nemenin gue di sore hari yang cerah ini ya. Tadi kita mampir beli Zelda, terus nanti kita akan main game ya. Semoga ada yang bisa kalian ambil lah ya. Apapun itu yang nggak baik jangan diambil. Kalau kalian suka videonya silahkan di like, di share juga ke teman-teman. Dan kalau kalian ingin nonton video lagi dari gua, silahkan di subscribe.
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.